Yang selanjutnya PKM yang akan disampaikan oleh Ibu Eni. Sesi tanya jawab penutupan dan doa. Terima kasih. Langsung saja kita menuju ke acara yang pertama. Kepada Bapak Eko Sasono, Wakil Ketua STI Semarang, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aninda Eka Setiana bagi MC pada kegiatan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang... Lah, ini mohon maaf, Waalaikumsalam. ini apa wifi saya yang agak lemah atau mungkin respon adik-adik mahasiswa yang lemah ini kan tadi katanya masa waktu-waktu yang rawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup Suara saya cukup terdengar, cukup jelas. Cukup. Jelas. Krusak-krusak Pak Eko. Baiklah, oke, terima kasih kalau kresek-kresek. Bu Eni mendengarnya kresek-kresek atau enggak suara saya? Enggak, Pak. Tadi sedikit, cuman bisa didengar. Iya, ini maklum ini jam-jam segini juga yang pakai wifi banyak sekali. Jadi maklum ini pakai tethering juga nggak bisa ini. Baiklah, ini saya diberi waktu 5 menit oleh panitia untuk memberi sambutan untuk acara sosialisasi MBKM dan PPKS ya nanti dari Pak Natoel. Eh, Adik-adik mahasiswa, jadi program MBKM yang lebih dikenal dengan program Kampus Merdeka ini kan merupakan program dari eh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diluncurkan sebagai kebijakan dan transformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan yang lebih relevan. Jadi dengan program ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan. Jadi program Kampus Merdeka ini sebenarnya sudah lama diluncurkan ya sejak akhir Januari 2020. Kemudian sampai sekarang itu sudah ada lebih 725.000 mahasiswa yang ikut atau eh, terlibat aktif dalam kegiatan ini ya, kegiatan MBKM ini ya. Kemudian tujuan Kampus Merdeka atau MBKM ini adalah untuk menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki soft skill maupun hard skill yang matang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan begitu, angka sarjana yang menganggur di Indonesia dapat berkurang. Jadi, dengan tujuan yang mulia seperti ini, eh, saya mewakili Bapak PLT Ketua yang hari ini izin tidak bisa hadir karena ada ngajar online juga di program S2, sangat mendukung. Tadi Bapak PLT Ketua menyampaikan pesan bahwa ST Semarang, manajemen ST Semarang pada dasarnya, pada prinsipnya sangat mendukung program pemerintah ini. Karena apa? Karena program ini adalah program yang seperti tadi tujuan utama dari program ini adalah program inovatif, mendekatkan lulusan pada dunia kerja. Selama ini kan sudah banyak sindiran atau mungkin apa ya kata-kata yang kurang enak didengar bahwa teori yang digeluti ya dipelajari mahasiswa di bangku perguruan tinggi hanya 30% yang dipakai. Kemudian Kementerian Ristek Teknologi ini kemudian meluncurkan oleh Pasar Bulog. Jadi
sesuai dengan waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit saya cukupkan sambutan saya. Selanjutnya nanti semoga mahasiswa semester 5 dan 4 D3 ya ini bisa antusias mengikuti terus mendaftar ya. Sebelumnya Heng Pak Eko, suaranya hilang. lah iya Iya. Biasa. ini wifi-nya sudah nggak bisa ini makanya tadi sudah saya mau pamitan setelah sambutan ini karena memang wifi-nya kurang bagus. Tadi Ya, suara saya sudah cukup. cukup jelas semuanya. Oke, oke nanti Pak Sarbulah bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Oke, saya tutup tadi, sudah saya tutup sambutan saya. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Aninda Eka Setiana. Baik, terima kasih Pak Eko atas sambutannya. Semoga harapan dari Pak Eko nanti juga akan terwujud ya Bapak, begitu. Untuk acara yang Terima selanjutnya kasih. ada pedoman MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi Akuntansi. Bapak Sarbula, selamat malam. Selamat malam Mbak Anin, selamat malam. Ini Bapak. Pak Natoil. Malam Pak Sarbula. Ini saya belum Malam, salin Pak masih. Sar. Saya masih di perjalanan belum sempat salin Pak Sar. Papa bautnya nggak sampai sini Pak. Iya. Oke, Aduh, nggak sih. ini akhirnya tadi nyambung dari acara terus ini nyambung lagi acara belum sempat salin ini masih di perjalanan akhirnya pakai HP ini. Maaf saya mengikuti aja ini sementara. Monggo dilanjut Pak Anin. Baik, kepada Bapak Sarbula, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi MBKM ini untuk membekali teman-teman adik-adik mahasiswa di dalam mengikuti program MBKM yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam yang terhormat Pak Dr. Eko Sasono selaku Wakil Bidang Akademik, kemudian Bu Eni selaku kemahasiswaan dan Pak Natoil Prodi Manajemen dan rekan-rekan mahasiswa yang pada malam hari ini sempat hadir menyisipkan waktunya untuk bisa mendalami informasi tentang program MBKM ya ini sudah akan kita mulai. Baik, untuk ini mungkin tidak detail banget ya saya nyampaikan, tapi sebagai informasi awal saja. Nanti untuk detailnya ke teman-teman rekan-rekan mahasiswa itu nanti akan bisa berhubungkan langsung kalau ada hal yang perlu ditanyakan dengan saya atau dengan Pak Natoil atau dengan Bu Eni ya, karena waktu yang kita sediakan untuk kesempatan ini juga tidak banyak ya, karena saya sebenarnya udah Pak Bu habis Isya saya kira ke Bu Eni, oh Pak nanti kemalaman gitu ya, nah jangan sampai kemalaman karena ada kegiatan lain mungkin atau istirahat gitu ya. Kita mulai tadi dijadwalkan jam 6:30 ya. Oke, enggak apa-apa. Baik, saya coba dulu untuk share materi. Sudah kelihatan?
Rekan-rekan Sudah, Bapak. sudah ya. Oke. Tuh. Oke, ini ya, satukan dulu. Baik, oke, malam ini kita konsultasi apa itu MBKM ya. Ini teman-teman harus sudah mengetahui ada gambarannya seperti apa ya, karena ini sudah kita mulai dibuka ya untuk MBKM yang programnya yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti ya, Mendikbud Ristek Dikti. Oke. MBKM ya, atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Tujuannya adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu bebas ya, diberi otonomi bebas di dalam menentukan kurikulum yang terkait dengan kompetensi ya, melengkapi daripada kompetensi mahasiswa, yaitu keilmuan, keahlian, soft skill maupun hard skill ya, di luar dari kurikulum ya. Nah, kemudian ini tergantung dari lembaga ya, lembaga pendidikan nanti dia tinggal memilih apa, jadi tidak terikat, tetapi masih dalam koridor dan aturan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek ya. Kemudian merdeka dari birokratisasi ya. Jadi perguruan tinggi memiliki kewenangan di dalam nanti konversi mata kuliah, kemudian mata kuliah apa saja, kemudian memilih program-program kemitraan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, kemudian tidak tergantung pada harus adanya persetujuan dari Dikti ya, dari birokratisasi ya. Jadi ada kebebasan dari perguruan tinggi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit ya, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi di kampus Merdeka ini ya, itu diberikan kebebasan kepada dosen ya, yang mereka di dalam bimbingan nantinya ya, mahasiswa itu diberi kemudahan ya, diberi kemudahan. Yang penting adalah outcome-nya ya. Tuh. Di luarannya seperti apa ya, harapannya seperti itu. Kemudian mahasiswa diberi kebebasan ya untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya, nanti ada 8 kegiatan MBKM ini yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Tergantung nanti tinggal teman-teman dari mahasiswa untuk memilih ya, program mana yang disukai. Tapi program ini juga harus difasilitasi oleh kampus. Jadi kalau mahasiswa memilih satu program, tetapi kalau kampus belum memfasilitasi, juga belum dapat dilaksanakan. Nah, tapi pelan-pelan nanti kita akan menyiapkan itu, karena tidak semua program kita terapkan, kita jalankan, karena ini bertahap. Nanti sejalan dengan pilihan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu memilih bidang yang belum kita siapkan, nanti akan kita siapkan. Ya, jadi tergantung daripada mahasiswa, ya, minatnya sejauh mana. Samping kita menyiapkan dulu program-program yang tidak begitu banyak persiapan ya, baik itu fasilitasnya ya, kerjasamanya dan aturannya juga pedomannya dan itu banyaknya itu harus kita siapkan juga. Ada suara yang ini tolong ini ya. Nah, mengapa perlunya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Ya,
itu agar link and match ya antara dunia industri dan dunia usaha dan menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Jadi perguruan tinggi ini di samping dia di dalam menimba ilmu secara teori, ya, nah, ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi ya, di kampus itu bisa diterapkan di dunia usaha dan dunia industri. Ya, nah ini tujuannya di situ. Apa tujuannya adalah agar dapat merancang, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, ya, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang secara optimal. Secara teori, tapi juga secara praktek, ya, aspek sikapnya. Kalau di pembelajaran itu nanti kita ada sikap, ada Pancasila, ya, kurikulum wajib itu. Nanti bagaimana ya terapannya di dunia usaha, dunia industri, dalam praktek kita di dalam bekerja. Itu nanti akan didapatkan di dalam program-program ini. Kemudian tujuannya adalah untuk menjawab tuntutan, ya, tuntutan yaitu tadi ya, tuntutan untuk link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Kemudian meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru. Jadi ini juga MBKM ini juga akan mempermudah ya perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Karena memang dituntut ya, tuntut berinovasi, perguruan tinggi itu berinovasi. Ketika perguruan tinggi itu ya memiliki program untuk jurusan baru, ya ini tentu akan didukung oleh kementerian. Nah, seperti kita ketahui apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa setelah mereka ada kunjungan ya, kemudian ada ke perguruan tinggi negeri seperti ITB ya, kemudian ITB, UGM, UI, itu ternyata jurusan prodi-prodinya prodi yang lama gitu ya, tidak ada jurusan-jurusan yang baru ya, sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini ya, kewirausahaan ya, dituntut untuk mandiri ya. Sehingga Pak Presiden mengusulkan coba dibuat ya jurusan umpamanya tentang kopi ya, mempelajari tentang kopi ya, mulai dari budidayanya sampai nanti memproses kopi menjadi dijual jadi barang komoditi ya, kemudian dari itu jadi menjadi usaha ya, usaha kafe, minum kopi ya, segala macamnya. Nah, itu dibuatkan satu jurusan yang seperti itu ya, sesuai dengan tuntutan. Ya. Nah, ini menuntut perguruan tinggi untuk berinovasi ya, membuat satu jurusan-jurusan sesuai dengan tuntutan dunia usaha sekarang. Gitu ya. Kemudian tujuan lain adalah mendorong proses belajar mengajar ya yang semakin otonom dan fleksibel. Ya. Sekarang memang diserahkan kepada perguruan tinggi ya, untuk mengatur itu semuanya. Ya. Kemudian menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi beri kebebasan mahasiswa itu kalau dia mau ada minat ya di dalam berusaha ya. Kemudian dia ingin mencoba untuk belajar praktek ya di dunia usaha. Itu kita kasih peluang, kasih kesempatan untuk itu. Ya, jadi jangan dikekang, nanti aja kalau kamu mau belajar ya di perusahaan itu nanti setelah lulus ya itu ya. Tidak, jadi kita beri kesempatan selama pembelajaran itu ya. Kemudian inovatif, nanti ada wirausaha ya, itu juga ada. Kemudian perlu baik itu yang mandiri ya maupun yang bersertifikat ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa nanti yang diminati di mana ya, ada beberapa tawaran kita yang di program ini yang bisa diambil ya. Nah, untuk siapa program ini? Yaitu untuk mahasiswa ya, mahasiswa yang berhak ya. Nah, ini berhak ya, berhak bukan berarti wajib ya, teman-teman nanti berhak, kalau berhak untuk memilih ya, itu bisa memilih, jadi tidak wajib. Sehingga program ini tidak untuk semua, bagi yang berminat saja
yang berminat, siap, ya, punya kemauan keras, ya, kemudian punya inovasi, ya, semangat yang tinggi untuk belajar. Ya, ini untuk mereka-mereka yang memiliki karakter seperti itu. Jadi kalau belum siap ya jangan dipaksakan karena ini bukan kewajiban, ya, hak daripada mahasiswa. Gitu, ya. Kemudian yang memfasilitasi, ya, itu adalah perguruan tinggi yang jelas, ya, perguruan tinggi, dosen, ya, mungkin ada struktur, ada tendik, ya, kemudian lembaga pemerintahan, Ristek, Dikti, ya, kemudian ada LSM mungkin, ya, yang untuk untuk pengabdian, penelitian, lembaga-lembaga penelitian, itu, ya. Mungkin kemudian dunia usaha dan dunia industri, ya, ini juga yang memfasilitasi. Ya, mitra perguruan tinggi, jadi mitra perguruan tinggi yang dapat bekerja sama. Kemudian regulator, ya, regulatornya adalah Dirjen Dikti RI, ya, Kemendikbud RI, ini regulator. Nanti yang mengatur mekanismenya, ya, regulasinya, bagaimana aturannya, ya, itu nanti yang mengatur ada dari Dirjen Dikti Kemendikbud RI. Nah, di sini ada 8 ya, yang ditawarkan dari Dirjen Dikti Kemendikbud RI adalah ada magang, ya, magang praktek di industri. Jadi di mahasiswa bisa magang, ya, di perusahaan-perusahaan industri untuk praktek kerja di sana. Ya. Kemudian proyek desa, ya, itu juga tergantung di desa nanti seperti apa, ya, untuk kegiatan umpamanya pembuatan embung, ya, kemudian untuk penurunan angka stunting, ya, di desa, ya, kemudian membentuk pojok baca, ya, perpustakaan desa, ya, jadi proyek-proyek yang di desa, ya, itu kita bisa ikut di sana, mahasiswa bisa. Kemudian pertukaran pelajar, bisa nanti pertukaran antar perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun di luar negeri, ya, itu juga bisa. Kemudian penelitian dan riset, ya, kita ikut lembaga-lembaga penelitian, ya, mahasiswa ikut di dalamnya untuk melakukan penelitian, baik itu sebagai asisten, ya, untuk riset, itu bisa. Kemudian wirausaha, ya, wirausaha itu juga bisa, baik itu nanti wirausaha mandiri, ya, maupun nanti ada wirausaha yang diselenggarakan oleh kementerian. Ya, kalau dari kementerian itu nanti harus mendaftar, kalau wirausaha mandiri Anda bisa memilih sendiri. Ya. Kemudian studi proyek independen, ya, nanti ini bisa, ya, tapi ini memang perlu ada kerjasama kemitraan. Kemudian proyek kemanusiaan, ya, nanti ada proyek-proyek kemanusiaan sosial, ya, mungkin penanganan banjir, ya, kemudian penanggulangan penyakit menular, ya, yang ada, ya, kemudian sosial, itu boleh bisa, ya. Nah, ini bisa juga bergabung dengan lembaga-lembaga sosial, ya, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan. Ya. Nah, kemudian mengajar di sekolah, ya, mengajar di sekolah yang sekarang sudah dibuka, ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ya, Ristek Dikti adalah kampus mengajar. Nah, ini masuknya di sini, ya, mengajar di sekolah ini. Nah, nanti teman-teman setelah ini sudah dibuka, ya, nanti silakan untuk mendaftar, ya, untuk nanti kegiatannya di semester 4, ya. Ini sudah bisa mendaftar, ya, nanti dilengkapi nanti mendapatkan persetujuan dari prodi, ya, dan kemudian dari koordinator perguruan tinggi. Ya. Nih, 8 ini yang ditawarkan. Jadi kampus bisa membuat program, ya, dari 8 ini. Ya, tapi sementara kita belum semuanya kita jalankan, ya, belum semua kita jalankan. Kita hanya mengajar di sekolah, magang, ya, kemudian wirausaha, ya, itu, ya, kemudian ada magang nanti ada beberapa, ya, ada magang bersertifikat, ya. Jadi
Jadi ada beberapa. Nanti saya jelaskan yang sudah dijalankan programnya oleh STI Semarang. Ya, tapi Anda harus tahu dulu ada gini. Tetapi kalau teman-teman, umpamanya rekan-rekan mahasiswa, itu ada tempat ya, tempat untuk mengikuti program ini. Proyek desa, mungkin teman-teman ada yang punya ya di desa mana ya untuk praktek mengikuti di proyek itu. Silakan disampaikan ke prodi ya. Nah, nanti Maaf, Pak. kita pertimbangkan ya. Ini PPT-nya nggak jalan dari tadi, Pak. Masih di slide awal. Dari awal Pak, nggak jalan sama sekali. dulu. Kan itu nggak jalan. Nah, ini ikatan. Ini bisa. Tadi nggak bisa, Pak. Oh, atau nggak mau di ini, nggak mau di ya. Ini udah delapan ini. Kelihatan apa? Kelihatan, Mas? Kelihatan, Pak. Halo? Bisa didengar, Bu ini? Bisa. Bisa, baru dengar ya. Ini bisa dilihat 8 program Bisa, Pak. Bisa. ya. Terus saya coba nanti tak putar ya. Oke, ini 8 program ya. Yaitu magang, ya, praktik industri ya, di perusahaan, kemudian proyek desa, kemudian pertukaran pelajar ya, antar perguruan tinggi, baik itu dalam ataupun luar negeri, kemudian penelitian riset. Ya, sini ya. Nanti silakan Anda bergabung ya di lembaga-lembaga penelitian atau riset. Kemudian wirausaha. Ya, nanti ada beberapa pilihan yang ditawarkan tentang kegiatan wirausaha ini. Ya. Baik itu mandiri maupun yang diselenggarakan oleh kementerian. Kemudian studi ya, proyek independen ya. Itu juga ada ya, tapi belum kita laksanakan. Kemudian proyek kemanusiaan ya. Di sini kita bisa bergabung ya, teman-teman bisa bergabung mahasiswa ya, untuk mengikuti proyek kemanusiaan ya, sifatnya sosial, baik itu di kelurahan, ya, di kecamatan, ya, nasional, ya, itu bisa ya. Kemudian mengajar di sekolah ya. Ini yang Yang sekarang dari Kemendikbud itu programnya adalah kampus mengajar. Ya. Nah, ini nantinya perguruan tinggi disarankan untuk Untuk mengikuti program ini melaksanakan secara mandiri. Ya, nah, sekarang ini kemarin masih ada pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, ada uang saku, ya, kemudian ada honor dari dosen pendamping, lapangan, ya. Tapi nanti arahnya pemerintah sudah nanti tidak mengeluarkan biaya. Ya, nanti dalam jangka waktu setelah ditarik, ya, ini nanti dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Ya, oke. Ini ikut berubah, Bu? Belum, Pak. Belum. Oke. Sudah. Saya berarti tidak mau gitu ya. Sudah, Pak, tadi. Sudah. Sudah, Pak. Tadi sudah. Oh, sudah ya, bentar.
kurang besar Bu ya. Saya ketika dulu. Oke ya. Nah, nah bagaimana implementasinya ya di MBKM di STI Semarang? Implementasinya seperti apa? Nah, program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek Ristek Dikti ya, itu dengan tujuan untuk di STI Semarang adalah program Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi mahasiswa ya untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya. Kemudian tentu kalau landasan hukumnya dari program MBKM nomor 3 tahun 2000 ya tentang standar nasional perguruan tinggi. Nah, untuk sementara waktu kriteria yang kegiatan yang diakui adalah MBKM meliputi nanti ada beberapa yang diadakan oleh Kemenristek Dikti ya itu. Kemudian inisiasi STI Semarang ya bekerja sama dengan perguruan tinggi lain atau institusi mitra. Kalau kita sekarang sudah bekerja sama dengan Telkom ya, kemudian dengan pajak, ya kemudian dengan TDA, ya nanti akan kita tambah lagi ya, kemudian dengan koperasi, kemudian dengan rumah BUMN BRI. Nah ini kita sudah lakukan kerjasama ya, sudah berjalan gitu ya. Itu nanti masuk juga di MBKM, nanti bisa diprogramkan. Nah, kemudian kegiatan lain yang memenuhi standar, yaitu jangka waktu minimal 4 bulan. Jadi kegiatan itu 4 bulan. Ya, jadi seperti kampus mengajar itu 4 bulan, ya, magang itu juga 4 bulan, kemudian wirausaha ya itu juga 4 bulan. Ya, jadi disesuaikan dengan pembelajaran. Kita efektif itu 1 semester ya 4 bulan ya. Itu. Kemudian yang diadakan oleh institusi memiliki badan hukum, ya tentu yang disetujui oleh STI Semarang. Ya. Kemudian institusi tempat kegiatan BKM yang memiliki kurikulum, ya struktur sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya, ini nanti bisa kemarin kita sudah ditawari juga oleh Telkom. Ya, Telkom. Jadi ada program mahasiswa independen ya kurikulumnya itu mahasiswa independen ya itu untuk MBKM dan mereka sudah tapi masih belum ada tindak lanjut itu untuk Telkom ya. Kemudian program MBKM diajukan mendapatkan persetujuan program studi yang terkait ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan program studi kita ya. Nanti dia akan menggunakan konversi di mata kuliah atau kurikulum. Ya, kemudian kegiatan kompetisi internasional nasional baik akademik non akademik kita belum sampai ke situ ya ke internasional tapi itu menjadikan program kita ya. Baru batas kepada nasional ya saat ini. Oke. Nah, bagaimana program BKM di STI Semarang? Ya, itu program mengajar di satuan pendidikan. Ya, itu program kampus mengajar. Nah, kalau untuk ini program kampus mengajar, saya yakin teman-teman rekan-rekan itu sudah mendapatkan sosialisasi ya, yang lengkap, ya, sudah ada videonya, ya, kemudian ada materi ya, yang sudah diberikan. Ya, dari nanti kampus mengajar ini teman-teman mahasiswa nanti daftar dulu ya di portal kampus mengajar, kemudian lengkapi persyaratan-persyaratannya. Setelah melengkapi persyaratan, kemudian menunggu validasi. Ya, validasi dari prodi, ya dari prodi, kemudian ada validasi dari koordinator perguruan tinggi. Ya, silakan ya untuk mendaftar. Kemudian magang merdeka bersertifikat ya. Ini juga ada magang ini dari kementerian. Ya, nanti dari kementerian. Juga pendaftaran juga
ya nanti ada di web Kampus Merdeka, ya, itu pilihan dari program-program yang disiapkan oleh kementerian. Nah, kemudian kalau untuk MICB ini itu tempat magangnya sudah disediakan, ya, sudah disediakan. Itu umpamanya Politek ya kemarin sudah mengadakan, kita bisa menginduk di sana, ya. Kemudian ada Udinus ya juga mengadakan. Jadi sudah ditentukan oleh kementerian ya, untuk kegiatan ini. Kemudian magang mandiri, ya magang mandiri itu magang ya, yang memilih adalah mahasiswa sendiri secara individu. Ya, nanti perusahaannya di mana, ya, kemudian kegiatannya seperti apa, ya nanti kalian menentukan sendiri, ya, secara mandiri. Kemudian program wirausaha, ya, ada program wirausaha. Ya, untuk program wirausaha itu ada yang diselenggarakan oleh kementerian, ada yang secara mandiri. Ya. Kalau yang dari kementerian itu adalah P2MW, yaitu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Ya. Alhamdulillah untuk program ini kita setiap tahun, setiap penyelenggaraan kita lolos ya, mahasiswa lolos. Yang kemarin di tahun yang kemarin 2022 itu kita ada lolos 4 kelompok ya wirausaha, dan yang ini juga lolos ya di P2MB. Nanti monggo nanti bagaimana pendaftarannya, syarat-syarat seperti apa, ya, nanti diharapkan untuk program ini itu ide dan gagasan usaha, ya produksinya, usahanya bidang apa, itu teman-teman, ya. Nah, jadi bisa konsultasi dengan dosen, ya, tapi harus keluar inisiasi dari mahasiswa, ya. Nah, kemudian program kreativitas mahasiswa kewirausahaan itu PKMK. Nah, ini ada juga wirausaha yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ya. Nah, kemudian wirausaha merdeka atau program wirausaha mandiri. Ya, ini yang diselenggarakan oleh kampus, ya, oleh kampus. Jadi nanti teman-teman langsung ke kampus buat proposal yang mengajukan untuk wirausaha. Ya, nanti usahanya apa, ya. Kemudian buat kelompok, ya 3 tempat orang, ya 2 atau 3, ya maksudnya 3 kemarin itu ya. Nah ini bisa ya wirausaha. Ya, jadi ada berapa? Ada 4 dan ada satu lagi ya di magang ini, magang bukan magang mandiri ya, pokoknya di magang ya itu ada juga yaitu relawan pajak ya, masuk di dalam magang juga, yaitu relawan pajak. Ya, sekarang sudah dikelola oleh kementerian. Kalau dulu kita langsung ke DJP ya, kemudian dinas pajak Pratama. Ya. Nah, kalau sekarang sudah harus lewat kementerian dulu. Dan itu juga nanti teman-teman bisa lihat di web Kampus Merdeka ya. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Saya kalau sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sampai di sini. Halo teman-teman, ada pertanyaan kan sampai di sini? Ya, kita belum 8 semua kita lakukan ya, kita bertahap ya, nanti akan kita tingkatkan sesuai dengan minat dari teman-teman mahasiswa. Ya, kita hanya memfasilitasi saja. Oke. Sampai di sini nggak ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum ya, saya lanjut ya. Anda ingat saja tadi ya, poin-poinnya yang perlu. Ya, kemudian saya masuk di ini. Ya, ini sudah ada panduan ya. Nanti ini lebih ke teknis ya. Kalau tadi
garis besarnya ya, garis besarnya. Nah, untuk pendaftaran segala macam nanti tinggal Anda daftar ya. Nanti tahap-tahapannya tentu akan dengan sendirinya ya, akan paham dengan sendirinya. Ini program magang ya. Kemudian nanti untuk panduan ini Anda juga bisa ya, bisa lihat ya, bisa membaca sendiri juga. Untuk magang saya kira ada, di sini ada yang bersertifikat ya, MSIP ya. Nah, ini mahasiswa mengikuti program magang Merdeka ya, yang bersertifikat itu melapor kepada Kaprodi ya, menjelaskan detail kegiatan magangnya yang akan diikuti ya. Anda sampaikan seperti apa. Ya. Kemudian mahasiswa mengikuti program magang tanpa minta persetujuan koordinator program studi, maka kegiatan yang telah dilaksanakan tidak akan dikonversi. Ya. Jadi harus sepengetahuan Kaprodi. Ya. Jangan Anda ikut magang, ya, kemudian tidak ada laporan, ya, nggak bisa, karena terkait nanti konversi nilai. Ya, jadi gitu. Kemudian jika setujui, ya, kemudian mahasiswa mengajukan surat rekomendasi, ya, dengan melampiri transkrip nilai untuk mendaftar magang. Ya, jadi laporan dulu ya, kemudian rinci, kemudian Anda mengajukan ya untuk surat rekomendasi. Ya, itu untuk magang. Kemudian untuk pendaftaran ya, MSIP ya, itu melalui Kampus Merdeka ya, Kemdikbud.go.id. Ya, kemudian diikuti seleksinya ya, kemudian mendapatkan informasi. Ya, nanti kalau sudah mendaftar Anda akan dapat ini ya, dapat informasi ya, itu Anda lulus atau tidak ya dari sana. Ya. Kemudian yang lulus atau tidak lulus melapor kepada Kaprodi. Ya, nanti akan didata. Mahasiswa yang lulus mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, diteruskan. Jadi kalau yang sudah lulus dilanjut ya untuk mengikuti program tersebut. Kemudian magang mandiri. Ya. Yaitu mahasiswa mencari informasi tempat magang yang dituju. Buat sendiri, cari sendiri tempat magangnya di mana. Ya, kemudian melapor kepada Kaprodi. Ya. Kemudian sudah dituju oleh Kaprodi, menghubungi BAK ya untuk dibuatkan surat pengantar magang dari kampus. Ya, itu untuk pengantar. Kemudian menyerahkan surat pengantar proposal sudah disetujui oleh ketua SDM kepada tempat pelaksanaan magang. Jadi Anda buat proposal, ya, kemudian sudah ditandatangani ya, oleh Kaprodi, kemudian oleh ketua SDE Semarang, ya, kemudian untuk diserahkan kepada perusahaan tempat Anda magang. Ya. Kemudian mengikuti seleksi, ini tergantung ya nanti kalau perusahaan itu mengadakan seleksi yang Anda ikuti. Ya. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus atau wajib melapor pada Kaprodi mengikuti program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, nanti kalau Anda berhasil di seleksi, ya, ada seleksinya, kemudian Anda lulus, ya Anda melapor ke Prodi. Ya. Itu tergantung dari perusahaannya. Ya. Nah, kemudian untuk konversi, ya, untuk konversi nanti konversinya itu adalah setara 20 SKS, ya, setara 20 SKS, tapi tidak selalu 20, ya, bisa 18, ya, bisa 18, maksimal itu 20 SKS, ya, satu semester, ya, nanti mata kuliah apa saja, ya, yang akan dikonversi itu. Untuk sekarang berarti Anda mendaftar ya program MBKM itu nanti untuk semester 4. Ya, daftar sekarang, nanti pelaksanaannya di semester 4, yaitu di mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah di semester 4. Ya. Kemudian satuan pendidikan, ya nanti ini yang tadi saya sampaikan bahwa program kampus mengajar, ya silakan ikuti mekanismenya, persyaratannya, ya, yang sudah Anda dapatkan informasi ya, untuk kampus mengajar. Juga sama, ya semua sama untuk untuk konversinya, ya untuk konversinya itu 1 semester maksimal 20 SKS. Kemudian pendaftaran tidak saya ini ya jelaskan untuk kampus mengajar, Anda tentu sudah
dapat informasi lengkap ya. Nah, kemudian nanti untuk konversi ya, selesai pelaksanaan laporan kegiatan, kemudian minta pengesahan laporan pada ketua, penilaian konversi dan dilakukan dengan dosen pembimbing ya. Nanti ada nilainya ya, ada penilai evaluasi ya selama Anda mengikuti program ya. Nanti di situ ada penilaian buat laporan ya, kerjasama buat perencanaan, itu semua kan dinilai ya oleh dosen pendamping ya. Nah, nanti setelah disetujui ya, maka KS Anda nanti akan dikumulasi ya. Kemudian wirausaha ya, wirausaha itu ada tadi P2MW ya yang dari Kemendikbud, kemudian ada PKMK ya, kemudian ada wirausaha mandiri ya. Gitu. Kemudian penjamin mutu. Oke, saya kira ini tidak perlu. Untuk pengambilan program ini, program Kampus Merdeka atau ini ya, magang ini, itu di semester 4 ya. Anda minimal sudah melampaui semester 4. Ya, kalau ini 3 ya. 3 berarti baru proses daftar. Nanti setelah Anda turun lapangan di program itu Anda sudah di semester 4. Nanti akan dikonversi adalah mata kuliah di semester 4 ya. Nah, khususnya untuk akuntansi ya, itu satu kesempatan ya untuk MBKM itu adalah di semester 4 ya. Nah, maka teman-teman yang berminat untuk mengikuti MBKM ya, itu silakan teman-teman untuk persiapan di semester 4 ya. Mau ambil apa? Kampus mengajar, kemudian wirausaha ya, mandiri atau wirausaha yang diselenggarakan oleh pemerintah Kemendikbud ya, atau relawan pajak ya. Khususnya adalah program MBKM yang dikonversi. Ya, yang dikonversi. Itu hanya 1 kali ya, di semester 4. Kenapa tidak di semester 5 dan 6? Karena di semester 5 dan 6 itu mata kuliahnya adalah mata kuliah inti yang tidak mungkin teman-teman untuk meninggalkan mata kuliah di semester itu ya, karena di akuntansi semester 5 itu 6 itu inti semua ya. Jadi membisanya adalah di 4 ya. Kalau untuk manajemen di semester 5 itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan. Jadi bisa ngambil di semester 4 atau di semester 5. Masih memungkinkan ya. Kemudian untuk ambil MBKM itu hanya 1 kali. Ya, jangan nanti Anda tentu nggak bisa ya untuk 2 kali ya, karena kesempatan hanya di satu semester, di semester 4. Tapi kalau manajemen mungkin di semester 4 Anda ambil. Ya, semester 5 ambil lagi gitu ya. Nah, ini tidak diperkenankan ya, karena itu konversi ya. Kalau nanti Anda 2 kali berarti konversi Anda akan melebihi. Ya, tidak 20 maksimal nanti, karena yang pertama ngambil 20 ya, atau 18 SKS, kemudian ikut lagi, magang lagi, Anda ikut lagi, konversi lagi. Ya. Nah, ini waktu Anda habis di lapangan nanti, teorinya tidak cukup ya. Jadi tujuan dari MBKM itu adalah untuk menambah hard skill dan soft skill yang Anda berpraktek, bukan untuk mengurangi nilai kurikulum ya, mata kuliah Anda. Ya. Nah, begitu. Jadi untuk yang akuntansi ya, silakan di semester ini ya, untuk semester 4 nanti pelaksanaannya Anda pilih mau di kampus mengajar atau magang mandiri atau MSIB, silakan ya. Kalau untuk tes silakan Anda
tes juga di semua, maunya MSIB ada daftar di kampus Majar juga Anda daftar. Ya coba aja nanti yang mana Anda pilih salah satu ya, tidak semuanya bisa Anda ambil. Kalau umpamanya 2 itu dari program kementerian itu Anda 2 tidak ada yang lulus, semuanya tidak lolos, Anda masih bisa ngambil magang mandiri atau wirausaha mandiri. Ya, pilihannya masih ada di situ. Kalau Anda ingin mengambil hak Anda sebagai MBKM, ya itu. Ya, jadi hanya 1 kali. Silakan untuk teman-teman yang diakuntansi di semester 4, berarti semester 3 ini Anda sudah mulai mempersiapkan. Yang kalau untuk wirausaha ya buat laporan, buat proposal, nanti usahanya seperti apa, kemudian mencari teman rekan ya, rekan kelompok ya, dibuat seperti itu. Ya, kemudian kalau ingin mencoba yang program yang diselenggarakan oleh kementerian, ya silakan ikut ya. Tapi harus nanti pilih salah satu. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan untuk untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan. Silakan, Mbak Anin. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya di sesi ini, saya perkenankan. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak, saya batasi untuk beberapa pertanyaan dulu. Nanti kami kumpulkan ketika sesi tanya-jawab. Apakah diperkenankan? Ya, silakan. Baik, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Kak Zahrus. Ya, enggak Mas Zahrus. Maaf, izin bertanya, Pak. Ya. Kan seumpama saya ikut MBKM yang ikut magang, dan alhamdulillah keterima di luar Jawa atau di jangkauan yang sangat jauh dari kampus. Nah, pasti kan dari semua semester itu kan tidak mungkin dikonversi semua, pasti ada materi wajibnya. Kemungkinan kalau untuk berangkat ke kampus mungkin jaraknya kan sangat jauh, Pak. Apakah nanti bisa diberi keringanan? Oke, ada yang oke Mas. Ada lagi? Baik, bisa langsung dijawab Bapak. Oke. Ini pengalaman yang kemarin ya, itu untuk yang di luar ya, yang di luar itu memang kalau di semester 4 khususnya akuntansi ya, akuntansi itu kita yang konversi itu 18 SKS ya. Nah, Bu Eni ini ada kemungkinan di luar kota Bu ya, di luar kota atau di luar pulau ya? Iya, betul. Pak, ini Mas Zahrus posisi nanti semester 5. Ini dia Terus semester 5 ya? sekarang ini semester 5. Iya, Mbak ya? Semester 5. Mas Zahrus. Iya, Pak. Iya, Bu, semester 5. Ini semester 5. Semester 5 sekarang. Ya, ini kita hanya menggunakan yang sekarang semester 3, Mas Zahrus ya. Yang harus semester 3. Ya, sekarang yang posisi sekarang di semester 3 ya. Sekarang di semester 3. Kemudian nanti di semester 4 dia melaksanakan itu. Ya, gitu. Kalau semester 5 nanti jatuhnya di semester 6 nanti. Ya, untuk akuntansi saya batasi untuk mereka di semester 3 dan 4. Ya, maksudnya di semester 4 nantinya. Ya. Jadi ya mohon maaf ya untuk teman-teman yang sudah semester 5, coba kita konsentrasi untuk ini ya, untuk
menyelesaikan ya tugas-tugas kampus ya yang cukup banyak ya materinya yang untuk Anda kuasai. Lebih ke fokus ke situ aja lah ya. Fokus ke apa? Kompetensi Anda di bidang studinya ya. Saya kira itu. Semoga Bu Eni bisa mau tambahkan. Ini bentar baterai saya sedang habis ya. Saya tutup dulu. Atau izin menambahkan Pak, nanti mungkin bisa disanggah oleh Pak Kapolri gitu nggih. Atau mungkin diberi kesempatan pada saat semester 7 untuk yang akuntansi ya Pak ya. Akuntansi nanti dia semester 7 itu kan ada KKU. Nah, kalau KKU ini sebetulnya kan bisa dikonversi. Misalnya dia ikut magang yang di perusahaan, itu tidak melaksanakan KKU yang misalnya di program kampus itu sebetulnya boleh. Kalau memang niatnya pengen magang. Jadi kalau tadi penjelasan Pak Sabullah, itu kan memang untuk khususnya akuntansi, ini kan materinya sangat berat, terutama di semester 5 ke atas. Jadi untuk prodi akuntansi dibatasi yang ikuti MBKM ini hanya di semester 3 dan 4. Oke, nanti mungkin kesempatannya bisa lagi di semester 7. Oke, baik untuk Bu Eni betul. Jadi kegiatan magang ini ya itu tidak selalu yang dikonversi. Ya. Kalau umpamanya magangnya itu tidak bisa dikonversi, ya itu nanti maksudnya SKPI, ya atau KKU, gantinya seperti itu, ya bisa seperti itu. Nanti bisa ngapain SKPI. Kalau di semester 7 ya bisa saja, ya nanti Anda magang kemudian itu diakui sebagai KKU, ya bentuknya semacam itu. Tetapi tidak yang dikonversi. Ya, itu banyak di perguruan tinggi lainnya seperti itu. Ketika dia ingin magang, ya, tetapi oleh prodi itu tidak bisa diakui konversinya, ya, karena banyak ada beberapa kebijakan dari perguruan tinggi itu harus persis, ya, harus persis tempat magangnya sesuai dengan apa CPL daripada mata kuliah, ya. Nah, seperti umpamanya dia teknik kemudian magang di sekretariat dewan, ya. Nah, yang seperti itu tidak bisa dikonversi. Kemudian mata kuliahnya apa yang terkait dengan itu? Ya, itu ditolak, ya. Ditolak, nggak bisa dikonversi. Tetapi kalau dia ambil juga, ya nanti maksudnya SKPI. Ya, dapat pengakuan, rekognisinya adalah sebagai SKPI nanti. Nah, itu ya, Mas Yasus ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Yasus memang ini masih problem kita, ya. Jika di luar kota atau di luar pulau gitu ya, yang sulit ya, karena memang tidak mata kuliah satu semester itu diambil. Tetapi ya kita lihat nanti pertimbangannya ya. Ya kita lihat dulu nanti kemana lokasinya, ya, apakah bisa satu semester itu 20 dikonversi semua, ya itu kita pertimbangkan nanti. Ya, tapi memang agak sulit juga nanti kalau sudah, karena gini, diterima di MBKM itu kan kita nggak tahu di mana ketika diterima lolos baru ditentukan tempatnya, ya jadi bisa diambil atau tidak, ya seperti itu. Nah, jadi dikasih kesempatan memang peluang itu 20 SKS. Kalau mata kuliah kita itu 20 SKS itu bisa konversi, ya. Tapi kalau 24 ya berarti tidak semuanya, ya tidak juga semuanya. Nanti ada kebijakan, ya ada kebijakan dari prodi ya untuk bisa menyelesaikan itu, ya untuk apa bisa nanti tetap mengikuti mata kuliah itu kan juga kita online,
bukan online, maksudnya di Edlink ya, bisa di Edlink. Materinya juga ada di situ. Ya, kemudian Anda UTS juga bisa mengikuti, UAS juga bisa mengikuti. Ya, sebenarnya nggak masalah. Ya, untuk mata kuliah yang harus Anda ikuti. Ya, nanti kita koordinasi dengan dosen yang bersangkutan yang bahwa mahasiswa tersebut mengikuti program MBKM, tetapi mengikuti mata kuliah yang diampu. Ya, nanti teknisnya kita bisa atur itu. Oke, saya kira itu Mas. Bapak. Terima kasih, Pak. Baik. Jawabannya sudah jelas, Kak Zahrus? Sudah. Oke, baik. Mungkin merangkum dari apa yang telah disampaikan tadi, untuk mahasiswa semester 5, khususnya untuk program studi akuntansi, tidak diperkenankan kembali untuk mengambil MBKM. Dan untuk program studi manajemen masih diperkenankan, seperti itu. Jadi kesempatannya teman-teman untuk ikut MBKM bisa dioptimalkan di semester 4 untuk prodi akuntansi dan semester 4 dan 5 untuk prodi manajemen. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman? Mungkin Pak Natoil mau menambahkan, Pak Natoil, untuk manajemen? Sudah, cukup saja. Oh, gitu ya. Cukup saja, Pak Sari masih di OTW ini. Oh, ya. Suara mobil ramai ya. Oke, monggo Mbak Anin. Ya, saya nampak sedikit aja ini. Saja yang berkait dengan itu yang MBKM, Pak. Saya dan Pak Ibu semuanya, saudara semuanya. Saya pesan untuk yang MBKM lakukan dengan jujur, ya. Jangan menggunakan manfaat MBKM, tapi justru malah MBKM hanya diniati untuk cari nilai bagus, jangan. Benar-benar untuk cari ilmu, cari pengalaman, ya. Jangan memanfaatkan MBKM ini, MBKM dipakai prodi sama pembimbing saja hanya dalam rangka untuk cari nilai, jangan. Saya butuh kejujuran, saudara semua yang besok yang ikut MBKM, benar-benar jujur, dilaksanakan dengan hati, dengan kejujuran, ya. Sekali jangan ada dusta di antara kita, bahasanya. Jangan ada dusta. Pamit MBKM, ternyata tidak sampai MBKM. Ya. Ini saya nggak mau. Pengalaman dulu ada yang begitu, jangan. Jadi MBKM ya MBKM, lakukan dengan sepenuh hati, cari pengalaman, cari ilmu, agar besok bisa bermanfaat setelah lulus ini. Ya. Kemudian terkait dengan PPKS-nya, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, karena ini kegiatan di luar, maka pesan saya, pakailah etika yang baik. Nama STI dijunjung tinggi ya, nama STI Semarang dijunjung tinggi, karena Anda sebagai spionnya STI Semarang. Sebagai spionnya itu akan dipantau orang. Kalau Anda sopan, Anda bagus, pakaiannya, tutur katanya, sikapnya bagus, maka akan dinilai orang bahwa STI Semarang ini bagus. Tapi ketika Anda nanti melakukan MBKM, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kurang sopan atau kurang terpuji, maka STI Semarang yang akan kena namanya, akan kena dampaknya. Ya, hanya yang dilakukan oleh 1-2 orang yang ikut MBKM, tapi semuanya akan kena dampaknya, namanya akan tercoreng. Maka pesan saya, saudara nanti yang ikut MBKM, tunjukkan sikap sebaik-baiknya, profesionalisme sebaik-baiknya, junjung tinggi nilai-nilai moral demi nama baik STI Semarang. Saya lagi, Anda sebagai spion STI Semarang, Anda akan dinilai oleh seluruh instansi yang Anda MBKM-i. Saya begitu, mohon maaf karena saya masih di perjalanan, maka saya tidak bisa ikut atau menyampaikan panjang lebar atau pakai apa itu PPT ya. Mohon maaf ini Pak Sar, ini masih belum ganti baju ya tadi Pak Sar. Nanti masih mampir dulu di warung untuk ikut kegiatan ini. Nih, nah, masih di warung semuanya. Jadi nanti saya lanjut lagi setelah selesai untuk pulang. Ya. Makasih. Saya begitu, saudara semuanya. Lakukan dengan penuh kejujuran. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Demi nilai akhirnya berbuat tidak baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, monggo, Mbak. Bapak. Sebelum saya alihkan ke Bu Eni, apakah ada tambahan lagi kepada Bapak Sadbullah dan Bapak Natoil? Saya kira cukup ya dari saya ya. Nanti untuk teknisnya ya silakan nanti menghubungi Bu Eni atau saya atau Pak Natoil atau Bu Sylvia ya. Nanti untuk pendaftaran, ya. Kemudian untuk penjelasan yang lain yang mungkin saat ini belum sempat untuk terbuka pikiran untuk bertanya. Mungkin nanti baru terbuka ketika di luar acara ini, kegiatan ini nanti mungkin baru keluar ya. Nanti akan kita jawab ya. Nah, jadi intinya adalah kami ingin mahasiswa itu mendapatkan haknya ya dalam program MBKM ya. Namun tetap kita Anda fokus di pembelajaran. Ya, jangan sampai nanti kegiatan MBKM itu lebih banyak di luar, kemudian penguasaan materi, penguasaan keilmuan bidang ilmu Anda itu menjadi berkurang. Ya, harapannya belajar, kuliah, kemudian ada MBKM, kemudian itu tentu ada nilai tambahnya, harapannya gitu ya. Ya, tadi yang disampaikan Pak Natoil ya bisa saja terjadi. Ya, karena ada kesempatan lebih banyak di luar, akhirnya ikut MBKM aja, nggak usah berangkat ya. Nanti laporannya ke lapangan ya, perusahaan atau usaha sendiri ya, dagang, tapi ya semua tidak dilakukan gitu ya. Nah, ini kita harapan tidak demikian ya. Maka dari mahasiswa juga harus punya komitmen ya untuk ikut program ini, bukan untuk menghindari kegiatan pembelajaran, tugas ya, kuliah, karena bisa dilihat ya teman-teman mahasiswa itu ada yang ikut itu semakin rajin ya, ingin menimba ilmu banyak ya, karena nanti dalam MBKM itu banyak kita melibatkan mitra-mitra ya, untuk bukan di MBKM itu bukan semakin ringan ya, semakin berat sebetulnya. Ya, kemarin teman-teman ya seperti Mas Arya itu, Pak kesel Pak ikut MBKM. Ternyata seperti itu ya, memang mereka dikejar terus untuk selalu berinovasi, dia dituntut untuk belajar, buat laporan ya, seperti itu. Ya, tapi jangan menjadi momok juga. MBKM kalau berat itu nggak usah, jadi nggak juga ya, tinggal komitmennya saja ya. Kalau berat tapi dinikmati itu tetap ya, itu jadi ringan ya. Maka teman-teman saya apresiasi ya, seperti Mas Arya ya, kemudian yang lain ya, itu Mas Ma'arif ya, itu mengikuti MBKM memang ada nilai lebihnya ya, khususnya di kewirausahaan ya, kemudian yang di kampus mengajar ya, gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Kepada Ibu Eni, saya perkenankan dan saya berikan waktunya untuk menambahkan. Silakan Bu Eni. Halo Bu Eni. Suaranya belum keluar. Suara saya sudah bisa ya? Sudah, Bu. Baik Bu, sudah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini hanya menambahkan sedikit gitu ya. Jadi mengapa kita lakukan sosialisasi? Memang di tiap semester kita biasanya melakukan sosialisasi untuk menjembatani informasi dari Kemendikbud tentang MBKM ini. Kemudian kita biasanya memang kita laksanakan secara offline di kampus agar lebih enak gitu ya.
untuk tanya jawab, untuk penyampaian kepada mahasiswa secara langsung. Tetapi ini mohon maaf gitu ya, malam ini kita lakukan dengan online karena memang banyak kesibukan di kampus. Kemudian mahasiswa juga sudah UTS gitu ya, jadi memang waktunya kita ambil online. Oke. Kemudian sebetulnya untuk semua sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kemendikbud itu memang sudah kami share di grup Komting, dan harapannya dari Komting meneruskan ke semua mahasiswa. Jadi memang sudah ada sosialisasi langsung Kemendikbud dari berbagai program MBKM yang ada, nanti bisa dilihat di YouTube langsung gitu ya. Nah, kami gitu ya dari program studi ingin langsung juga menyampaikan gitu ya, memang termasuk kami juga mendorong kalian tetap ada yang melaksanakan MBKM ini, karena memang MBKM ini juga representasi bahwa kita ikut juga mensukseskan gitu ya dari program yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Ini saya tambahkan sedikit. Sebentar ini. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Sahabullah ada 8 ya inti dari pelaksanaan MBKM ini, tetapi memang hanya beberapa yang sudah dilaksanakan di kampus. Nah, kaitan dengan hal ini, saya rasa mahasiswa sekalian tidak asing ya, atau mungkin yang semester 3 mungkin masih asing dengan platform ini, nanti bisa dibuka di web langsung ya di Kampus Merdeka Kemendikbud. Nah, ini kan ada sudah beberapa program yang nanti langsung kalian bisa klik gitu ya untuk persyaratan kampus mengajar itu apa saja. Biasanya di kampus mengajar ini dimulai dari semester 4, kemudian magang ya, MSIP kita menyebutnya, magang dan studi independen bersertifikat, MSIP. Kemudian ini pertukaran mahasiswa ini memang belum kita laksanakan. Kemudian nanti di Wirausaha Merdeka itu nanti beda link gitu ya. Jadi untuk yang saya sampaikan, nah ini untuk kampus mengajar yang angkatan 6 ini sedang berjalan gitu ya. Tetapi ini sudah dibuka untuk angkatan 7 gitu ya, mulai dari 1 November sampai 24 November. Nah, ini sudah dibuka. Kemudian bedanya dengan angkatan 6, nah ini pihak kampus ya, ini nanti semacam ada penyaringan. Jadi kalau mungkin kemarin Mbak Anin yang angkatan 6 itu langsung surat rekomendasi ya itu dari kampus, kemudian langsung di-linkkan atau di-upload di link dari Kemendikbud gitu ya, individual. Nah, kalau sekarang ini angkatan 7 ini nanti semua ditangani kampus dulu. Gitu ya. Jadi untuk surat rekomendasi nanti melalui kampus dulu. Nah, kampus nanti akan semacam menampung gitu ya. Menampung semua yang mendaftar, baru nanti disahkan ke Kemendikbud atau diupload di link Kemendikbud. Nah, ini bedanya. Kemudian bedanya lagi ya, untuk kampus mengajar, untuk yang angkatan 7 ini, tadi sudah disinggung Pak Sahabullah ya, ini untuk bantuan SPP ya, ini tidak ada. Gitu ya. Kalau untuk yang angkatan 6 kemarin masih ada bantuan SPP dan bantuan biaya hidup. Kalau yang angkatan 7 ini hanya bantuan biaya hidup saja. Tetapi ini saya rasa masih menarik ya diikuti untuk apalagi yang sudah punya KIPK. Gitu ya, ini kesempatan kalian. Dari kalian yang mulai semester 3 ya, ini bisa ikut mendaftar ini. Nanti untuk yang KIP, KHS ya, KHS bisa dari semester ini 3 ya. Nanti pelaksananya di semester 4. Gitu ya, minimal dia saat ini semester 3. Berarti kalau KHS-nya berarti yang masih 1 dan 2 ya, semester 1 dan 2 itu diperbolehkan.
Ini. Oke, mulai yang semester 3 tapi dilaksanakan di semester 4. Nah, ini ya perlu kalian perhatikan pendaftaran untuk KM kampus mengajar di angkatan 7 ini sudah dimulai sampai tanggal 24 November ya. Ini nanti untuk pengalaman gitu ya. Kalian mungkin yang secara ada keinginan untuk di sini. Nah, nanti bisa share gitu ya, atau bisa minta pendapat kakak-kakak kalian seperti Mbak Anin itu kan sudah lolos di KM 6 gitu ya. Dulu biasanya kami lakukan sosialisasi dan juga ada motivasi dari kakak angkatan kalian yang sudah lolos ikut ya. Tetapi karena hal ini mepet gitu ya, ini kita laksanakan secara online. Ini kisi-kisinya apa aja gitu ya, soal-soal yang muncul apa saja. Nah, ini triknya untuk bisa lolos gitu ya, dan penempatan di tempat yang tidak jauh gitu ya. Nah, nanti bisa tanya kakak kelas kalian. Oke. Ini lini masanya ya. Ini nanti seleksinya, pengumumannya, kemudian ini ada konfirmasi, kemudian dipetakan. Nah, ini nanti kalian penempatan di mana gitu ya. Ini oke. Ini semua ini ya, pengumuman ini nanti kalian bisa lihat di YouTube juga. Gitu ya. Di setiap ada sosialisasi nanti secara lebih jelas ada. Kemudian nanti yang kesulitan gitu ya, nanti ada link-link yang bisa memandu kalian. Ya, nanti saya share di grup Komting. Kemudian ini syarat kampus mengajar ya, sebetulnya sudah ada di laman yang tadi saya buka ya, nanti kalian bisa lihat sendiri, ini ya, minimal semester 4. Oke. Kemudian ini ada perubahannya, nah ya, ini nanti ada asuransi yang harus dimiliki, tetapi ini sekarang kalau belum memiliki, nanti selama pelaksanaan KM, nah ini diharuskan ya, boleh sekarang tidak memiliki, tetapi nanti setelah saat KM berjalan, itu harus memiliki asuransi gitu ya. Nah ini yang perlu dicermati, seleksinya ini melalui PIC Prodi. Ini yang belum ada di angkatan 6. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat ya di laman yang sudah saya bukakan tadi. Nah, ini ya untuk yang kedua, ini namanya Renjani Helawan Pajak untuk Negeri. Ini juga sudah dibuka. Tetapi ini kalau yang di sini 14 sampai 27 Oktober, ini diperpanjang. Ya, diperpanjang. Untuk selengkapnya ya, kemarin sudah ada sosialisasi mungkin dari Bu Mahamah ya. Nanti untuk relawan pajak ini bisa nanti ke Bu Mahamah secara lebih jelasnya. Memang kalau yang ini kemarin untuk yang semester lalu ya, ini kan sudah ada kakak kelas kalian yang sudah ikut. Bedanya dengan yang sudah ada, nah kemarin ini kan seleksinya dari kampus ya, untuk penempatan di DJP. Tetapi untuk yang sekarang ini, dia nanti seleksinya memang ada dari semacam pendaftaran di kampus, tetapi seleksinya langsung dari Kemendikbud. Seleksi dan penempatan dari Kemendikbud. Oke, ini juga sedang berlangsung ya. Silakan bagi kalian yang ingin jadi relawan pajak, ya, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian MSIB tadi ya, magang dan studi independen bersertifikat. Nah, ini sudah berjalan 5 kali, gitu ya. Ini 5 kali. Kemudian yang sekarang dibuka, gitu ya, itu sudah masuk ke angkatan 6. Nah, ini manfaat yang bisa kalian ambil. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Sabullah, magang itu nanti ada 2 ya. Magang mandiri ya, yang bisa kalian ajukan secara mandiri ke kampus dengan nanti kalian mendaftar di instansi-instansi di sekitar Semarang gitu ya.
Tetapi ini yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ini namanya MSIB, ya. Ada seleksinya seperti ini. Ya, oke. Ini nanti tingkatnya nasional, penempatannya juga tergantung ya. Biasanya kalian ada pilihan daerah. Gitu ya, pilihan daerahnya. Nah, untuk yang magang MSIB, kakak kelas kalian juga sudah pernah lolos gitu ya. Selain KM ini untuk yang KM 6 ini ada 11 ya mahasiswa yang sudah lolos. Di semester sebelumnya juga 11. Kalau yang MSIB ini di semester ini kebetulan belum ada, tapi semester sebelumnya itu ada 2. Ada 2 itu, satunya di Demak gitu ya, di Inamikro. Yang satunya itu ada di luar Jawa ya. PT apa namanya ya? Buma ya, PT Buma di Kalimantan. Nah, ini. Kemudian ini sudah dibuka gitu ya. Ini ada sosialisasi, kemudian ini ya, pendaftaran mahasiswa MSIB ini sudah dibuka. Ini sampai dengan 15 Desember. Ya, periodenya memang lebih lama dari KM. Seperti itu. Kemudian ini verifikasi ya, dan validasi dokumen. Kemudian ini ada seleksi, ini pelaksanaan kegiatannya. Hampir 4-5 bulan ya. Ini, jadi kalau kalian ingin yang MSIB, ya ini harus persiapan mental, gitu ya, karena nanti bisa di pair atau maksudnya kalian nanti akan langsung bertemu dengan mahasiswa di daerah ataupun di tingkat nasional seperti UI, UB gitu ya. Itu nanti menjadi teman kalian gitu ya di perusahaan. Nah, kalau yang wirausaha ini gitu ya. Nah, ini masih sedang berjalan tetapi belum ada pengumuman untuk pembukaan. Ya. Kemudian untuk yang wirausaha merdeka ini nanti biasanya untuk penyelenggaranya itu ada, kalau sekarang ini ada Udinus dan Polines gitu ya. Mahasiswa di semester 3 ini bisa ikut wirausaha merdeka. Gitu ya. Ini. Seperti kalau sekarang ini Mbak Cindy ya, itu ada di sini di Polines. Nah, ini yang sedang dibuka gitu ya. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan, harapannya kalian tetap mengikuti gitu ya, karena itu juga kalian termasuk membawa nama kampus di kancah nasional. Seperti itu. Oke, sekian dari saya ya. Apabila ada pertanyaan nanti kita rangkum dijawab bersama-sama dengan Bapak Kapoldi. Silakan Mbak Anin, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Eni. Saya persilahkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya sebut namanya untuk memulai membacakan pertanyaannya. Silahkan. Mohon izin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin belum mengisi presensi. Presensi ada di chat box Zoom, sudah saya share, bisa diisi. Dan apabila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa ke Bu Eni secara langsung. Silahkan, yang memiliki pertanyaan pada sesi ini bisa membacakan pertanyaannya. Atau mungkin ini sudah malam, Bu, Pak, makanya sudah waktunya istirahat bagi teman-teman. Kelihatannya semangatnya juga sudah menurun ini ya, Pak, Bu. Betul, oke. Baik, mungkin saya cukupkan sesi pada malam hari ini. Selebihnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengunjungi kantor Kaprodi ataupun kantor kemahasiswaan untuk berbincang lebih lanjut. Ini Rehan, Rizka ini? Ya. Rizka, Oke.
Terima kasih Bapak. Silakan kepada Kak Rizka. Saya persilahkan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, Ibu, kalau semisal pendaftar di program, misal daftar di Kampus Merdeka, tapi juga daftar di MSIB, itu apa boleh? Jadi untuk semisal nanti nggak lolos nih di Kampus Merdeka, jadi kita masih ada kemungkinan lolos yang di satunya lagi kayak buat jaga-jaga gitu loh. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Bapak? Monggo Bu Eni, untuk dalam pendaftaran bisa nggak di syaratnya ada nggak itu ya? Untuk bisa di Sepertinya bisa, Pak. tanya. Bisa. Bisa, dan ini ya mungkin keterangan juga untuk MSIB magang, itu kalian tidak hanya diberikan kesempatan untuk satu kali apply di salah satu perusahaan, tetapi diberi kesempatan 22 perusahaan itu bisa apply semuanya kalau di MSIB. Tapi yang ditanyakan tadi untuk 2 program, gitu ya, saya rasa bisa. Nanti dipilih yang disetujui oleh Kemendikbud. Saya rasa itu. Kepada Kak Rizka, apa jawabannya bisa diterima? Atau mungkin masih ada pertanyaan kembali? Sudah cukup. Terima kasih, Ibu. Ya. Biasanya kalau portalnya ya, itu portalnya kita sudah berjalan di program MBKM, tapi daftar lagi, itu yang nggak boleh. Tapi kalau belum daftar, belum menjalankan, itu bisa saja kita daftar. Umpamanya kita sudah, MSB sudah sedang jalan, kemudian dibuka lagi, ikut lagi, tapi belum, programnya belum selesai, masih berjalan, tapi kita ikut lagi di program MBKM yang lain, itu yang tidak bisa ya. Tapi kalau dari awal daftar di tempat yang berbeda dalam arti kita belum menjalankan program itu, kira nggak dapat pengalaman gitu. Mungkin yang di sini yang berminat kampus mengajar siapa? Tahun yang sebelumnya atau semester sebelumnya sangat banyak yang berminat ya. Yang hadir di sini siapa yang berminat? Atau mungkin ini, kita kasih kesempatan Mbak Anin sebentar untuk ini ya Pak, menyampaikan testimoni sebentar ya Pak ya. Boleh, silakan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Di kampus mengajar khususnya angkatan 6 ini, saya rasa banyak hal-hal yang tidak saya temukan ketika saya hanya belajar di kampus. Mungkin hal yang paling saya rasakan adalah cara untuk bersosialisasi dengan orang lain, dengan orang yang mungkin berbeda karakternya dengan saya, walaupun saya penempatannya di Semarang, tapi saya rasa seperti culture shock banget ketika saya datang ke SMP itu dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, dan menurut saya itu sebuah pengalaman di mana yang sangat menguji bagaimana saya bisa bertahan di masyarakat. Itu poin utamanya sih Pak. Untuk selebihnya banyak pelajaran yang saya ambil, banyak juga hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan lebih lanjut. Karena memang programnya belum selesai, jadi saya masih berharap masih banyak surprise-surprise yang nanti bisa saya bagi dengan teman-teman ketika saya sudah kembali ke kampus nantinya. Terima kasih. Mbak Anin di KM 6 ya? Iya, Pak. KM 6. Oke. Tadi sedang berjalan ya. Itu di mana sekolahnya? Saya penempatannya di SMP Muhammadiyah 5, tepatnya di daerah Bulu, Semarang Utara, Bapak. Iya. Itu bergabung dengan mahasiswa dari mana saja, Mbak? Saya ada 4 kampus. Yang pertama STIE Semarang sendiri, perwakilannya ada saya. Kemudian ada STIE Bank BPD Jateng, ada dari UNES, dan yang terakhir dari Universitas PGRI Semarang. Begitu. Untuk DPL-nya dari mana, Mbak?
DPL-nya dari UNES, Bapak. Dari UNES ya. Oke. Ya itu pengalaman ya. Saya juga pernah sebagai DPL ya di KM5 ya, itu bimbingan saya semuanya anak UNES ya. Ada 4 itu UNES semua, ditambah dengan ada 2 sekolah ya, ada 2 sekolah itu. Ya semuanya SD ya. SD dari Suruh, kemudian ada di Bandungan itu. Ya, yang satu itu kita ya dari Mbak Anin Andita ya, itu yang dari manajemen ya. Memang ada satu sekolah itu yang mahasiswa kita satu. Liannya tuh lainnya tuh dari UNES ya, rata-rata dari UNES. Karena UNES banyak sekali ya. Nah, itulah pengalaman nanti bagaimana teman-teman mahasiswa ya itu belajar untuk bekerja sama ya, dengan guru ya, atasan, kemudian dengan teman sejawat sama-sama MBKM dari kampus yang lain yang karakternya juga berbeda-beda, kemudian dari latar belakang keilmuan ya juga berbeda. Kemudian bagaimana Anda ketekunan ingin tahu karakter, kemudian membimbing ya adik-adik di bawah usia Anda. Ya ini ilmu yang luar biasa, di bangku kuliah enggak ada itu. Ya, enggak ada. Jadi ini yang banyak. Jadi mereka yang keluar dari selesai dari KM ini ya itu luar biasa pengalaman mereka. Ya, yang sulit untuk dilupakan. Kadang di akhirnya endingnya itu pada nangis-nangis ya. Biasanya seperti itu. Jadi ada terharu ya. Ternyata anak-anak didik itu biasanya baru dekat ya dengan kakaknya itu setelah mau dekat selesai. Ya, karena dalam 4 bulan itu 2-3 bulan itu masih proses, ada yang malu-malu gitu ya. Pada bulan yang keempat itu mulai dekat. Ketika mulai dekat itu kemudian selesai programnya. Ya, itu yang di akhirnya luar biasa itu ya nggak terbendung ya, kita sendiri yang tua-tua ya melihatnya itu juga terharu. Juga guru-gurunya karena sangat terbantu dengan teman-teman mahasiswa itu di dalam transformasi ilmu ya, khususnya di informatika digital ya. Nah, guru-guru yang masih gaptek itu ya, ketika diperkenalkan dengan teman-teman mahasiswa itu mereka lebih mudah menangkap gitu ya. Untuk bagaimana mengoperasikan Windows gitu ya. Kemudian internet, mencari informasi ya, itu juga banyak yang didapatkan oleh guru-guru. Apalagi guru-guru itu juga ya gaptek ya dalam teknologi ya. Kemudian karena ada adik-adik mahasiswa itu mereka tidak malu-malu bertanya ya untuk tentang hal yang mereka belum pahami. Ya. Kira itu ya pengalamannya luar biasa. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang sekarang punya kesempatan bagus ya untuk ikut mendaftar. Ya. Untuk daftar, di situ nanti banyak hal yang Anda dapatkan, kemudian untuk bekal Anda nanti. Supaya ada memorinya lah, kuliah itu ada memorinya, ya. Tidak hanya di kos-kosan saja, gitu ya, habis waktu sama waktu kosong ya, itu ya, dimanfaatkan waktunya. Ya, sekarang makin terbuka kesempatan itu. Ya, silakan Mbak. Kalau dari Mbak Anin mungkin ini ya, waktu kerjanya malah melebihi kuliah ya Mbak ya, dari pagi sampai sore. Mungkin cerita Mbak. Iya Bu, jadi untuk jam kerjanya memang kami mengikuti jam pelajaran di sekolah. Untuk sekolah saya sendiri itu sudah 5 hari, jadi sudah full day. Setiap hari kami masuk jam 7 kurang 15, jam 6.45. Nanti selesai KBM efektif itu jam 3, baru nanti kalau misal ada eskul, ya bisa sampai jam 4 atau jam 5. Untuk teman-teman semua, jangan khawatir sekiranya ada yang mikir, saya dari prodi manajemen, saya dari prodi akuntansi, nanti saya mau ngajarin apa, kan saya nggak pendidikan. Tetap bisa teman-teman, karena
fokusnya kampus mengajar ini kan di literasi dan numerasi. Terus nanti memang ada program kerja yang memang disusun oleh tim sendiri dan nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi jangan takut ketika kita bukan berbasis pendidikan, namun kita tetap bisa memberikan apa yang kita ingin sampaikan kepada siswa-siswa tersebut. Jadi jangan takut untuk mendaftar, teman-teman. Oke, sedikit Mbak, biaya hidupnya sudah cair ya? Belum? Alhamdulillah Bu, untuk termin pertama sudah cair dan sudah digunakan juga. Ya, ini teman-teman untuk nanti KM7 tetap masih dapat biaya bantuan hidup ya. Tapi yang SPP-nya memang tidak ada, tapi yang untuk KIPK saya rasa ini masih tetap menarik untuk diikuti dan harapannya dari kita, kampus kita tetap banyak yang bisa lolos gitu ya. Jadi mulai sekarang harus dipersiapkan gitu ya. Oke. Mungkin tips dan trik ini Mbak terakhir Mbak untuk yang nanti teman-teman mau ini daftar supaya bisa lolos. Untuk tips dan triknya, mungkin kalau untuk dari seleksinya, saya kurang paham ya Bu, untuk KM7 itu seleksinya seperti apa. Tapi kalau dari pengalaman saya, mungkin dari seleksinya nanti bisa teman-teman biasakan untuk membaca, biasakan untuk menghitung hal-hal yang sekiranya biasanya luput dalam pengamatan kita. Karena soal-soal yang biasanya muncul baik di MSIB maupun kampus mengajar maupun pertukaran mahasiswa itu hampir sama model soalnya. Jadi banyak-banyak membaca karena nanti yang kita sampaikan ke murid-murid juga tentang literasi dan numerasi. Jadi tipsnya banyak-banyak membaca dan berhitung. Terima kasih. Baik Bu, mungkin ada tambahan dari Bu Eni, Pak Sarbullah, atau Pak Natoil sebelum saya tutup sesi? Mungkin ini kami menunggu partisipasi mahasiswa untuk bisa tetap ikut MBKM, terutama yang mungkin sedang dibuka saat ini tadi ya. Ada apa namanya kampus mengajar, MSIB, kemudian relawan pajak ya. Kami sangat mengharapkan ini ya partisipasi kalian dalam membawa nama baik kampus gitu ya. Oke, dari saya itu. Mungkin Pak Sabullah. Oke, untuk apa? Untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini, ya. Mungkin di kampus nanti bisa komunikasi. Ya, kalau bisa itu ya teman-teman yang ikut mendaftar itu bisa sampai konfirmasi ke Bu Eni gitu ya di kemahasiswaan, sehingga nanti koordinasinya lebih mudah gitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa saya ikut MISB, saya ikut kampus mengajar, dalam arti mendaftar saja ya, kalau bisa itu bisa terdata ya, dari kita terdata. Nanti kita akan bantu nanti apa persiapannya seperti apa, ada komunikasi, mungkin ada kesulitan atau bagaimana gitu. Ya, jadi mungkin di kampus ya itu ada kegiatan atau teman-teman itu yang komunitas yang mengikuti kegiatan MBKM itu siapa saja itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau bisa komunikasi ya, kemudian bisa menyampaikan ke Bu Eni, kalau Bu Zoom ya, atau ke saya yang berminat untuk ikut ya mendaftar di MBKM gitu ya. Jadi komunikasi, nah, nanti untuk persiapannya kita bisa lebih baik gitu ya. Jadi dalam arti teman-teman nggak daftar sendiri, kita nggak tahu, kemudian nanti ada persoalan apa kan, sebetulnya itu masih bisa diusahakan gitu ya, tapi karena luput gitu ya, sehingga tidak lolos atau bagaimana kan gitu. Jadi kita tidak hanya tahunya setelah lolos gitu loh, harapannya seperti itu. Tapi sebelum waktu mendaftar juga Bapak Ibu dosen juga bisa tahu gitu ya. Jadi teman-teman nanti komunikasinya bisa kita komunikasikan, bisa koordinasi ya begitu.
Saya kira itu Bu, ini Mbak Anin. Oke, sedikit biasanya memang kami gitu ya nanti membuatkan grup gitu ya bagi yang ingin mendaftar supaya koordinasinya lebih mudah dan nanti bisa lewat komting-komting ya bagi siapa yang ingin mendaftar nanti kita kumpulkan nanti bisa dibuat satu grup untuk proses yang biar lebih ini ya saling tahu saling mengingatkan gitu ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada seluruh teman-teman, bagi yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi yang ada di chat box Zoom. Sebelum saya tutup, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga sosialisasi pada malam hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anin. Ini Terima kasih Mbak Anin. teman-teman semuanya rekan mahasiswa yang bisa bertahan sampai hari ini tadi terakhir 22 ya dalam penutupan ya. Oke. Baik, terima kasih kembali Bapak Ibu. Ya. Mohon izin meninggalkan Zoom. Oke, monggo Mbak Anin.